Hai Virgo, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading bulan Mei 2020 agar kamu bisa mengantisipasi energi yang akan menghampiri kamu. Kita langsung mulai aja ya. Dua kartu pertama ini merupakan posisi energi keseluruhan kamu di bulan Mei. Dan kamu mendapatkan kartu Five of Arrows atau Five of Swords dengan kata kunci frustrasi, ditemani dengan kartu kucing dengan kata kunci misteri. Dengan dua kartu ini, yang saya rasakan untuk bulan Mei itu overall energi kamu adalah kamu frustrasi atau kamu akan merasa mencoba. Setiap kali kamu berupaya untuk berkomunikasi kok kayaknya miss terus gitu loh. Kayaknya salah langkah terus, kayaknya salah kata terus gitu loh, salah bicara terus. Di sini yang saya rasakan tuh ini adalah kamu, sedangkan kamu ingin mengkomunikasikan sesuatu tapi kok kayaknya salah paham gitu loh. Kayaknya kok akhirnya malah jadi berantem atau berseteru atau mungkin jadi nggak enakan gitu loh, karena apa yang kamu coba komunikasikan tuh nggak pada sasarannya, kira-kira seperti itu. Dan ditemani dengan kartu kucing di sini yang kata kuncinya adalah misteri. Ini adalah sesuatu yang menjadi misteri buat kamu. Kenapa sih gue nggak bisa nih mengkomunikasikan apa yang gue mau, menyampaikan pendapat gue, opini gue, apapun itu. Jadi kayak apa yang ingin kamu ungkapkan tuh selalu disalahpahami oleh orang lain atau oleh orang-orang di sekitar kamu. Jadi akhirnya apa yang ingin kamu dapatkan juga menjadi misteri kan, menjadi sesuatu yang masih gelap sampai sekarang gitu loh. Pokoknya di bulan Mei ini, inilah energi yang paling kuat yang saya rasakan dari kamu Virgo. Tapi jangan khawatir, karena reading kamu nih akan menunjukkan bagaimana caranya untuk bisa menghadapi hal ini, oke? So, kita masuk ke kartu pertama yang keluar untuk kamu. Kamu mendapatkan Ten of Arrows atau Ten of Swords dengan kata kunci instruksi, ditemani dengan Five of Wands. Di sini yang saya rasakan dengan dua kartu ini aja, apabila ada seseorang yang hadir ke dalam kehidupan kamu untuk memberikan instruksi kepada kamu, misalnya bagaimana caranya untuk bisa menggali informasi dari sesuatu yang misteri ini, terima. Karena saya ingat bulan lalu reading saya untuk kamu adalah kamu kurang terbuka atau kamu kurang terbuka lah, kamu kurang bisa mengkomunikasikan apa yang kamu mau. Mungkin karena hal itu juga, makanya kamu tuh selalu merasa frustrasi kalau kamu berusaha untuk berkomunikasi. Udahlah, percuma gue komunikasi, selalu terjadi salah paham. Di sini yang saya rasakan akan ada orang atau akan ada energi yang masuk ke dalam kehidupan kamu, entah ini berupa manusia atau berupa mimpi yang kamu dapatkan, apapun itu, akan ada yang memasuki kehidupan kamu dan memberikan kamu instruksi bagaimana caranya bisa misalnya berkomunikasi dengan baik atau berkomunikasi hingga kamu mendapatkan informasi mengenai apa yang masih berupa misteri untuk kamu. Karena di sini kalau kita lihat gambarannya kan kakek tua ini mengajarkan bagaimana anak kecil ini memanah. Jadi di sini yang saya rasakan tuh kayak akan ada energi yang memberikan pedoman atau petunjuk atau instruksi kepada kamu untuk bagaimana caranya menggali misteri ini. Jadi yang tadi saya kasih contoh mengenai komunikasi itu mungkin hanya salah satunya, tapi bisa jadi hal lain kan. Bisa jadi memberikan instruksi bagaimana caranya mengerjakan sesuatu, atau memberikan instruksi bagaimana caranya kamu bisa dapat pacar misalnya. Contohnya tuh kayak gitu. Tapi di sini yang pasti yang saya rasakan nih, akan ada sesuatu yang memasuki kehidupan kamu yang akan memberikan kamu instruksi. Terima hal tersebut, orang tersebut, pendapat itu atau bantuan tersebut, terima. Karena saya, kalau nggak salah saya bicara sama Taurus sebelumnya, di video sebelumnya yang saya buat,
Kadang-kadang manusia tuh selalu memberi sampai lupa menerima. Jadi di sini ada hadiah lah, bisa dibilang. Ada sesuatu yang diberikan oleh alam semesta kepada kamu, terima hal tersebut. Jadi kalau ada orang yang mau kasih bantuan, ya udah terima. Dimanfaatkan, difungsikan gitu loh. Karena di sini dengan keluarnya Five of Wands, ini kata kuncinya adalah empowerment, yang artinya membuat diri kita tuh jadi lebih kuat, jadi lebih hebat, jadi lebih berfungsi gitu. Jadi di bulan Mei ini, kalau apapun bantuan, bentuk bantuan sekecil apapun terima, karena itu akan membuat posisi kamu jadi lebih kuat juga gitu loh. Jadi jangan lupa untuk menerima, pelajari seni untuk menerima gitu loh. Jangan hanya kita sebagai manusia, jangan hanya memberi saja gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan nih, kalau kamu merasa frustrasi akan sesuatu hal, jangan khawatir karena kamu akan mendapatkan pencerahan dari sesuatu atau dari seseorang yang akan hadir ke dalam kehidupan kamu. Jadi ini, ingat, ini bisa aja ternyata leluhur kamu mendatangi kamu dalam mimpi dan memberitahu kamu bagaimana caranya menghadapi sesuatu. Oke? So, kartu kedua yang kamu dapatkan adalah The Forest Lovers. Ini adalah The Lovers diklarifikasi dengan Queen of Arrows. Jadi balik lagi nih di sini, makanya yang saya kasih contoh adalah mengenai komunikasi. Sepertinya ini yang ingin kamu tuju, sepertinya ini yang ingin kamu dapatkan. Jadi The Lovers ini adalah misterinya untuk kamu. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang merupakan misteri buat kamu. Entah itu adalah orang lain atau persatuan lain atau mungkin organisasi. Mungkin kamu ingin masuk ke dalam suatu organisasi atau mungkin pekerjaan baru, apapun itu. Karena pastinya setiap orang, setiap Virgo memiliki kasus yang berbeda kan. Jadi apapun itu yang menjadi misteri buat kamu, ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak sulit untuk didapatkan atau untuk diraih. Karena dengan energi The Lovers ini yang saya rasakan, kamu cukup dengan membuka hati kamu, dengan membuka jalinan komunikasi, jalur komunikasi. Tapi yang pasti komunikasinya juga harus tepat, harus benar, kira-kira seperti itu. Karena kartu klarifikasinya adalah Queen of Arrows atau Queen of Swords di sini. Dimana Queen of Swords ini kita tahu kan, kalau kita udah sering nonton video tarot reading, pasti kita tahu kan Queen of Swords itu adalah seseorang yang cutting, yang ngomong, yang bicara apa adanya, cenderung kaku, cenderung sadis. Jadi mungkin, saya nggak bilang kamu seperti itu, tapi mungkin kamu cenderung kalau bicara mungkin sinis, atau mungkin kamu kalau bicara cenderung sarkastik. Karena Queen of Swords juga energinya seperti itu. Tapi di sini kalau kamu perhatikan Virgo, Queen of Swords ini setajam-tajamnya dia bicara, tapi di tarot deck ini digambarkan sebagai angsa. Kalau kamu perhatikan, angsa itu kan adalah bentuk cantiknya bebek kan. Kalau bebek iya, kalau kita bicara seperti bebek yang merecet, merepet gitu, pasti orang-orang di sekitar kita juga kesel kan. Tapi di sini digambarkan sebagai angsa, which mean artinya kamu diminta untuk bisa berkomunikasi dengan lebih anggun, dengan lebih tertata, dengan lebih memilih kata-kata yang lebih enak didengar lah, kira-kira seperti itu. Karena biar gimana kamu merasakan apa namanya, frustrasi apabila kamu masih melakukan hal yang sama atau masih berbicara atau berkomunikasi dengan gaya yang sama tuh, kamu nggak bisa nih, sulit untuk bisa mencapai energi The Lovers ini, dimana ini adalah energi yang sebenarnya mudah untuk bisa kita dapatkan, asalkan hati kita terbuka dan kita berkomunikasi dengan anggun, dengan ya bisa dibilang dengan lebih baiklah pemilihan kata-katanya.
Kira-kira seperti itulah. Dan ini bukan hanya soal pemilihan kata-kata atau gaya bicara, tapi juga mungkin selama ini kamu tertutup, selama ini kamu nggak terbuka dengan perasaan kamu. Sedangkan the lovers ini atau mungkin orang yang kamu tuju nih membutuhkan komunikasi gitu loh. Jadi di sini dengan adanya Queen of Swords, artinya kamu harus bisa membuka diri. Kalau kamu ingin mengetahui misteri apa sih yang ada di balik sesuatu tersebut atau orang tersebut, kenapa kok gue nggak bisa melihat dia dengan jelas, memahami dia dengan jelas? Artinya harus dimulai dari diri kamu dulu dengan memanfaatkan energi Queen of Swords ini, dimana kamu lebih terbuka, kamu lebih berkomunikasi, kamu lebih membuka hati kamu untuk bisa menyatu dengan apa yang kamu inginkan, dengan apa yang kamu ingin tuju gitu loh. Saya ingat juga di bulan lalu kamu mendapatkan, kalau nggak salah reading saya untuk kamu tuh adalah kamu perlu terbuka mengenai kesulitan kamu kepada orang lain. Jadi jangan disimpan sendiri. Jadi ini mungkin juga seperti kelanjutannya ya, energi Mei ini mungkin kelanjutan dari energi Virgo di bulan April kemarin. Karena sekali lagi kamu dipanggil nih di bulan Mei ini, kamu masih dipanggil untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa lebih terbuka kepada orang lain, untuk bisa lebih intim. Karena ini juga kartu terakhir yang nanti akan saya bacakan juga, kamu mendapatkan kartu intimacy, yaitu intim bukan hanya berupa seksual, tapi juga intim dalam arti bisa mengungkapkan perasaan kamu dengan benar, dengan baik gitu loh. Karena air di sini kan adalah emosi atau perasaan. Oke? So, ini apapun itu yang akan diinstruksikan untuk kamu lakukan, terima. Kalau kamu diminta untuk bisa berbicara dengan lebih anggun, lakukan. Kalau kamu diminta untuk sekedar bisa lebih terbuka, lakukan juga. Oke? Kemudian kartu terakhir ini kamu mendapatkan The Moon diklarifikasi dengan The Green Woman, yaitu The Empress nih. Kartu The Moon nih adalah hasil terbaik yang akan bisa kamu capai apabila kamu berhasil nih melakukan 4 energi ini. Membuka hati, berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan anggun, membuka jalur komunikasi bahkan, yang semuanya diawali dengan kamu. Apabila kamu bisa melakukan semua hal ini dengan baik, hasil terbaik yang akan kamu dapatkan di bulan Mei adalah energi The Moon, yaitu energi refleksi. Kalau kita lihat di sini kan bulan ini ada bayangannya di air, di sungai ini. Jadi yang artinya adalah kamu dengan orang tersebut atau dengan hal tersebut yang ingin kamu tuju, yang kamu rasa masih misteri, akan bisa saling merefleksikan jati diri masing-masing. Jadi kayak dengan komunikasi, dengan melakukan hal-hal yang intim, kamu jadi bisa melihat dia dengan lebih jelas. Dia pun juga bisa begitu. Karena yang saya rasakan di sini, semakin banyak kamu berinteraksi dengan the lovers ini, dengan energi the lovers ini, kamu akan bisa memahami diri kamu dengan lebih baik. Jadi the moon ini, energi ini adalah kita bisa melihat refleksi diri kita di orang lain. Kira-kira seperti the lovers kan? Kita bisa melihat diri kita di pasangan kita. Begitupun juga pasangan kita bisa melihat bisa melihat dirinya di diri kita. Jadi dengan kita bisa masing-masing saling terrefleksi, akhirnya kita jadi bisa memperbaiki diri kita. Akhirnya kita jadi bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Karena dengan klarifikasi di Empress di sini, ini adalah energi yang mengandung sesuatu, membangun sesuatu, membuat sesuatu. Jadi di Empress tuh energi hamil lah bisa dibilang. Jadi hamil tuh dalam arti apabila kita tahu apa yang kita mau, apabila kita tahu apa yang harus kita bereskan, di Empress akan langsung bekerja untuk membangunnya, untuk membuatnya, untuk membuatnya hamil gitu loh. Jadi mempersiapkannya
agar bisa kita keluar menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jadi di sini yang saya rasakan di sini, pertama-tama yang harus kamu gali adalah energi misteri ini dulu kan, agar supaya kamu bisa menjadikannya sebagai refleksi diri kamu, dan pada akhirnya kamu bisa membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kamu, membuat sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan kamu. Oke? So, kartu terakhir yang saya punya untuk kamu adalah kartu intimacy ini. Sesuatu yang intim, sesuatu yang lebih dekat, lebih solid. Dan di sini sekali lagi kayaknya memang energi bulan Mei untuk Virgo nih kayak kelanjutannya dari energi di bulan April. Benar-benar kamu diminta untuk lebih bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan, mengungkapkan apa yang kamu pikirkan. Jadi dengan kita bisa terbuka dengan orang lain, terutama orang yang kita sayang, akhirnya hubungan kita dengan orang tersebut akan jadi lebih dekat, akan jadi lebih kuat. Di sini kalau kita lihat kartu The Lovers ini, masing-masing lengan dari orang-orang ini diikat oleh pita merah. Di sini artinya adalah kita akan jadi lebih terikat dengan orang tersebut. Hati kita akan jadi lebih menyatu dengan enak, dengan nyaman. Gambarannya di sini juga intimacy kan, dua orang ini, sepasang kekasih ini kan kayaknya nyaman sekali berpelukan gitu. Jadi dengan kita bisa lebih terbuka, lebih menunjukkan kelemahan-kelemahan kita kepada orang lain, justru itu yang akan mendekatkan kita dengan mereka. Oke? So Virgo, good luck dan terima kasih telah bergabung dengan saya. Kita jumpa selanjutnya ya. Bye.